tidak ada yang bisa dimasak gitu, seperti itu. Sampai kemudian mohon maaf, pemberian orang itu kita simpen gitu ya, kita simpen kemudian kita masak ulang gitu ya, sampai satu ketika ada tamu yang mau masuk itu kita pura-pura tidak ada di ruangan itu karena malu tadi. Hai semuanya, selamat datang di Story Asik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, bahagia, sejahtera, dan tetap semangat ya. Di channel Story Asik tidak hanya menghadirkan cerita-cerita kehidupan yang serba asik, tapi juga hal-hal yang menginspirasi, memotivasi. Ada juga hal-hal baru yang barangkali selama ini belum pernah kita ketahui sebelumnya ya. Dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Bareng saya Asik Eka di video saya kali ini, setelah sebelumnya beberapa episode kita kulineran. Kali ini saya ingin menghadirkan satu kisah inspiratif, yaitu cerita atau kisah tentang seorang marbot yang akhirnya menjadi seorang pegawai negeri atau ASN dan mendapatkan satu posisi yang strategis dalam pekerjaannya. Nah, gimana cerita selengkapnya? Tonton terus videonya dan pastikan subscribe channelnya sekarang juga, oke? Oke, saat ini saya sudah bersama dengan mantan marbot, yaitu Bapak H. Misbahrudin, SAG MM. Beliau adalah Kepala Si Pemberdayaan Zakat Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita ketemu dengan Pak Misbah ya. Assalamualaikum Pak Misbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Asik ya. Iya, sehat ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Asik sehat juga ya. Iya, amin ya. Fresh sekali ya. Pak Misbah, bisa diceritakan apa namanya dulunya kok bisa jadi marbot? Tapi sebelumnya mungkin kita bisa sampaikan ke penonton Story Asik ya, kalau ada yang bilang marbot, ada yang bilang marbut atau kaum, ada juga yang bilang udah ya, cuma itu ya Pak ya. Itu adalah istilah yang disematkan kepada seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan juga kebersihan sebuah masjid. Nah, itu namanya marbot. Ada juga yang nyebut James Bond loh Pak. Oh iya. Jaga masjid dan kebun. James Bond. Gimana Pak dulunya kok bisa jadi marbot ini sehingga terus mendapatkan satu posisi di pegawai negeri juga, itu kan perjalanannya pasti panjang ya Pak ya. Iya, betul. Jadi terima kasih Mbak Asik. Tentu kemudian yang pertama ini tidak lepas dari kontribusi keluarga ya, wabil khusus orang tua, di mana kemudian setiap orang tua akan menginginkan untuk kemudian anaknya bisa bisa mandiri, kalau kemudian dalam konteks amaliyah agama juga menjadi soleh maupun solihah. Oleh karena itu ketika kami selesai sekolah, kami kebetulan dari jauh di seberang sana. Dari mana Pak Misbah? Asli itu Trenggalek. Trenggalek, Jawa. Mungkin dulu nggak pernah dikenal, tetapi kemudian menjadi terkenal ketika bupatinya itu punya istri seorang artis kebetulan. Siapa sih? Siapa Pak? Kenalan. Yang itu, ya Allah lupa itu namanya. PR saya juga lupa. Iya. Nah, gitu. Kemudian dari Trenggalek langsung ke Jogja. Iya, Trenggalek itu pun juga daerah pesisir ya, pinggir laut ya. Nah kemudian ya alhamdulillah berkat dorongan dari orang tua yang juga kemudian didukung oleh lingkungan ya. Lingkungan di mana masa kecil biasa main ke masjid, ke musola gitu ya, yang kemudian tertarik sehingga ketika selesai sekolah di bangku SMP waktu itu, kemudian ikut, kebetulan ada kakak ya di Jogja waktu itu, ada kakak yang juga waktu itu menjadi karyawan begitu, kemudian diajak
mulai tahun 84. Pertama kali masuk di Jogja, ikut kakak. Lulus SMA, SMP ya Pak ya? SMP ya, SMP. betul SMP. Kemudian melanjutkan sekolah di Jogja, di MAN 1 Yogyakarta, di sekitaran UGM itu, depannya Mirota itu. Nah kemudian selesai dari sana itu 87, ya karena mohon maaf, ya kakak yang ada di sini juga pegawai biasa. Kemudian orang tua kebetulan tani, ya walaupun waktu itu diberi amanah menjadi apa ya, kalau dulu istilahnya carik, berarti Ya carik atau sekretaris desa sekarang ya. Tapi kan dulu kan tidak seperti sekarang, ada gaji dan sebagainya ya, dari apa Bemkok itu ya. Kami kebetulan keluarga besar, ya kaki. Berapa bersaudara Pak Misbah? Jadi keluarga saya ada 10 bersaudara 10 ya. bersaudara. Pak Misbah Saya nomor 7. Nomor 7. Saya nomor 7. Nah kemudian alhamdulillah ketika selesai aliyah itu tahun 87 ya karena tidak ada kemampuan ekonomi, kemudian kami pulang ke Munjungan Trenggalek sana, membantu bapak waktu itu jadi petani. Nah kemudian tahun 88 itu lagi-lagi berkat kegigihan orang tua, pokoknya kowe kudu golek ilmu gitu ya, walaupun sekali lagi memang tidak ada kemampuan finansial, maka kemudian kami dikirim lagi ke Jogja. Jadi ini ke Jogja kedua kali gitu ya? Iya betul. Nah sehingga waktu itu 88 masuk. Nah waktu itu sebentar kira-kira ya setengah tahun lah ikut kakak itu. Karena kakak itu sekolah apa gimana Pak? Waktu yang kedua? Iya, jadi 88 kembali ke Jogja itu alhamdulillah ikut seleksi di YIN waktu itu ya. Yang sekarang UIN itu. Kuliah di UIN ya, waktu itu masih IAIN ya? Waktu itu masih YIN, nah, kemudian diterima. Nah alhamdulillah ikut kakak itu hanya 1 semester, setengah tahun waktu itu. Kemudian kami kok melihat teman-teman yang di masjid itu ya selalu dimudahkan lah, sekurang-kurangnya kemudian banyak temennya, sehingga alhamdulillah waktu itu kami kemudian bergabung jadi marbot tadi itu. Jadi memang terkenalnya marbot lah. Marbot itu angabe ya. Hangabe ya, semuanya dirangkum soal pekerjaan ya. Berarti Pak Misbah waktu kunjungan yang kedua itu sudah langsung jadi marbot ya? Belum, ikut kakak itu. Masih ikut kakak. Ikut kakak setengah tahun, baru kemudian akhir tahun 88 ya. Kemudian kami menjadi marbot di Masjid Al-Falah yang sekarang kita berada ini di Gendeng Bajiro Gondokusuman itu. Jadi memang prosesnya panjang untuk kemudian kami berlabuh ya. Berlabuh di Masjid Al-Falah yang kebetulan memang jaraknya dengan YIN tidak terlalu jauh sehingga bisa kita tempuh dengan bersepeda ya. Nah, waktu itu pasti motor kita tidak punya, bahkan sepeda saja waktu itu juga dibelikan oleh takmir gitu ya. Kita bahkan pernah satu ketika juga jalan kaki ke kampus itu. Sehingga itulah yang kemudian menjadi pilihan saya waktu itu untuk kemudian. Jadi memang pengen jadi marbot gitu ya? Iya, walaupun awalnya memang karena tadi itu, karena melihat teman-teman kok kelihatannya jadi marbot itu enak gitu ya. Jadi mohon maaf. Emang enak tugasnya apa aja sih Pak marbot itu? Mohon maaf, yang pertama memang berangkatnya kan ada istilah supporter dari Jawa Timur itu ya, Persebaya itu, bonek itu ya, bonek. Jadi memang awalnya karena tidak ada biaya speser pun dari orang tua, maka kemudian harus mandiri gitu ya. Harus mandiri, sehingga sekurang-kurangnya tinggal di masjid itu kan ya sudah nggak bayar. Ya sudah gratis, semuanya gratis lah. Mandi airnya juga gratis. Kemudian juga alhamdulillah atas kasih sayang takmirnya waktu itu kami ingat betul. Jadi waktu itu diberi beras itu Bu. Jadi dulu kan pegawai kan masih dapat jatah beras itu ya. Yang seringkali konotasinya beras kurang bagus, itu sudah sangat luar biasa itu ya. Yang kemudian ya dari itu kami mantap sejak akhir tahun 88 itu tinggal di masjid sebagai marbot itu. Terus setelah itu tinggal di masjid terus ya? Iya, jadi alhamdulillah. Aktivitasnya apa aja itu Pak?
Yang pokok itu memang di kebersihan. Jadi Bersihan memang, ya kebetulan Masjid Al-Falah ini kan satu komplek dengan SD Muhammadiyah Gendeng ya Baciro itu. Sehingga memang ini yang menjadi perhatian dari takmir itu masalah kebersihan. Ini yang menjadi tugas pokok kami, sehingga mohon maaf waktu itu kalau yang namanya Jumat ya ketika kita kuliah, walaupun mungkin kuliahnya mulai pagi jam 8 sampai jam 2 atau jam 3, jam 10 itu kami harus pulang. Karena apa? Karena kami harus menyiapkan, walaupun ada kuliah, ada dosennya. Jam 10 pagi? Jam 10 pagi kami harus pulang. Harus pulang karena? Iya, harus pulang karena menyiapkan tadi itu, Mbak Eka. Jadi menyiapkan untuk persiapan Jumat itu. Jadi tetap walaupun kami jadi bolos kuliah Pak kalau pas benturan. Tapi juga alhamdulillah waktu itu dosennya pengertian. Oh gitu. Iya. Bapak menjelaskan kalau saya adalah marbot sehingga ada dispensasi dari dosen. Iya, betul. Iya. Tadi disampaikan kalau ada kesulitan ekonomi ya Pak ya, tapi sempat juga kuliah. Nah itu kuliah itu biaya dari orang tua atau bagaimana Pak? Iya betul. Jadi ya waktu itu memang kalau sekarang crossnya memang kecil. Saya ingat betul waktu itu kan masih SPP itu kan masih 60.000 ya. Tapi zaman segitu kan memang sudah termasuk angka mahal. Nah oleh karena itu tentu kami tidak bisa mengandalkan dari orang tua, karena tadi itu kondisi orang tua ya sebagai seorang petani. Maka alhamdulillah kemudian ikhtiar kami selalu yakin kok selama kita berikhtiar, kemudian diimbangi dengan ya selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka alhamdulillah sejak kami masuk semester 2, alhamdulillah kami free, kami tidak minta biaya dari orang tua, termasuk juga tidak minta kepada kakak yang ada di sini, tapi alhamdulillah kemudian diberi kemudahan oleh Allah apapun yang kami lakukan. Usaha apa aja Pak waktu itu? Karena di masjid itu salah satunya ya sedikit. Tapi kalau ini Pak, misalnya kalau marbot itu kan istilahnya kan hanya pekerjaan pengabdian ya, murni pengabdian ya. Betul. Berarti kan waktu itu Pak Misbah harus mengupayakan untuk SPP ini kan. Betul. Nah itu apa aja selama kuliah yang dilakukan Pak? Ya betul, jadi mohon maaf memang tidak hanya biaya SPP ya, tentu kemudian termasuk biaya keseharian. Iya. Tadi kami matur ya alhamdulillah memang kita kan sudah dapat sesuatu yang sangat banyak dari takmir itu ya, tempatnya gratis, kemudian ya kolo-kolo gitu ya, kolo-kolo diberi beras gitu ya. Tentu kemudian kan masih ada biaya yang lain, termasuk biaya bayar SPP dan sebagainya, sehingga alhamdulillah waktu itu kami coba mengembangkan sedikit ilmu yang kami punya ya, misalnya ya sedikit-sedikit bisa ngajari baca Al-Quran, sehingga kita privat dari rumah ke rumah itu. Kemudian ya alhamdulillah kita coba mengembangkan apa yang kemudian kami lihat di sini. Saya ingat betul waktu itu saya melihat ada orang-orang yang seringkali mengantar makanan kecil ke sekolah ini yang kemudian dijual gitu ya. Saya tanya, ini dari mana Bu? Oh itu kok ada yang nyetori. Makanya kemudian saya tiru-tiru waktu itu. Jadi kita jualan. Waktu itu yang paling laris tuh asik itu yang namanya talas goreng itu ya. Talas goreng. Iya, talas goreng itu kami biasa belanja di Beringharjo itu, satu pok itu, kemudian kita bawa ke masjid, dan nanti kalau malam itu ya semedi di kamar, kemudian yang satu pok itu kita buat kecil-kecil itu ya. Gitu. Ingat betul waktu itu masih satu plastik itu Rp25 waktu itu. Jadi waktu itu bikin sendiri Pak Misbah? Iya bikin sendiri. Betul. Dari talas ini tadi? Iya dari talas ya. Kita bikin, kemudian kita kemas ya. Kalau istilah kerennya sekarang packing lah. Packing ya. Walaupun waktu itu packingnya masih pakai lilin itu ya. Itu kemudian kita store ke sekolah-sekolah. Kebanyakan waktu itu di SD. Iya. Itu salah satunya itu. Dari sekian upaya tadi misalnya kayak ada privat mengaji dan sebagainya, dari rumah ke rumah, jual makanan kecil, itu sudah cukup menutup biaya kuliah? Iya, hemat kami di awal-awal belum, sehingga kami juga berikhtiar lagi. Ya mohon maaf waktu itu kami pernah nyambi jualan koran itu pernah, jualan majalah itu juga pernah. Jadi luar biasa. Yang terakhir ini yang kemudian memang keuntungannya lebih lah. Di satu sisi ya waktu itu kan belum ada HP ya. Kita kan bacanya kan hanya bersumber dari koran maupun majalah itu. Sehingga ingat betul waktu itu ketika kita ngambil KR itu ya, sebelum kita antri itu kita baca dulu. Jadi pelanggannya dengan yang antri itu lebih sebelum jualan korannya dibaca dulu. Iya, baca dulu. Maksudnya terus gimana Pak? Ya kemudian
Ya itu alhamdulillah itu juga bagian dari tadi itu. Juga kemudian ya ada income yang kita dapatkan dari situ. Oh gitu. Artinya ya berbagai ikhtiar waktu itu sudah kita lakukan dan ya alhamdulillah kemudian tadi itu bisa menutup tidak hanya SPP ya tetapi juga kebutuhan keseharian kami waktu itu. Iya, luar biasa sekali ya. Iya. Dan mungkin zaman dulu juga apa-apa belum terlalu mahal ya Pak ya. Betul, ya. Ya tadi itu packingan itu masih Rp25 waktu itu. Iya. Ya. Nah terus untuk yang sekarang ya pekerjaan Bapak dan akhirnya sampai ke lulus kuliah, terus menjadi ASN ini ya, jadi pegawai negeri ini, apakah memang cita-cita dari awal? Gimana ya memang semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau cita-cita memang ya ada begitu, tetapi dulu memang waktu masih ada di daerah asal itu ketika ditanya itu pengennya jadi juragan kambing ya. Kenapa Pak kalau juragan kambing? Ya karena waktu itu pernah menggembala kambing. Jadi ketika masih SD itu kerjaannya gembala kambing sehingga punya modal itu kalau kemudian jadi juragan kambing itu sangat pantas. Punya kambing yang banyak ya. Tapi seiring dengan perjalanan waktu ya alhamdulillah. Bahkan waktu itu saya belum selesai kuliah di IAIN itu. Kebetulan kan mengambil jalur lambat itu ya. Yeah. Karena di satu sisi ya ada pekerjaan yang harus kami kerjakan. Saya lulus itu baru tahun 95. Berarti berapa tahun Pak kuliah? Berapa ya? 88, 95, itu 7 tahun 7 tahun ya, zaman dulu biasa segitu tuh ya. Tapi kalau zaman sekarang 4 tahun, 3,5. Kalau nggak lulus sudah di DO 7 tahun ya. Tapi alhamdulillah kemudian tahun 94 kami sudah menjadi ya kalau sekarang namanya ASN itu PNS. Iya, PNS ya, sudah jadi PNS. Jadi waktu itu kami masih menggunakan ijazah aliyahnya itu setingkat SMA itu. Ijazah SMA ya waktu SMA, itu ya. Karena lulusnya kan baru 95 ya. Baru kemudian tahun. Jadi ketika Bapak kuliah itu sudah mulai masuk ASN ya, tapi pakai ijazah. Iya betul. SMA ya. Pakai ijazah SMA. Dan kebetulan waktu itu memang kuliah saya tinggal menyelesaikan tesis waktu itu skripsi itu. Dan lagi-lagi alhamdulillah yang kemudian menghantarkan kami menjadi ASN itu ya, yang mohon maaf sekarang juga menjadi profesi yang banyak dicari orang, itu juga ya salah satunya karena takdir Allah saya tinggal di masjid itu. Jadi ada selain memang dari keluarga itu juga ada salah satu jamaah yang kemudian mungkin ya, mungkin melihat ya kehidupan keseharian kami, kemudian akhirnya kami dituntun untuk menjadi salah satu abdi negara waktu itu di Kementerian Agama. Diarahkan ya Pak ya, betul, dari jamaah yang ada di Masjid Al-Falah ini ya. Betul, Pak waktu itu teman-teman kuliah banyak yang tahu ya kalau Pak Misbah itu juga seorang marbot. Iya betul, karena memang kebetulan masjid ini kan juga menampung beberapa mahasiswa ya, beberapa mahasiswa yang waktu itu ya kesulitan mencari kos, kemudian yang kedua tadi itu memang jarak dengan kampus tidak terlalu jauh. Ditampung di sini ya? Iya, kita tampung di sini. Tanggap, tidak hanya mahasiswa, dosen pun juga akhirnya banyak yang tahu kalau kemudian saya tinggal di masjid, termasuk tadi itu karena ada profesi jual majalah, jual buku, bahkan waktu itu kan termasuk masih terkenal buku diktat itu ya, yang diterbitkan oleh para dosen itu, sehingga kami selalu menjadi langganan beliau-beliau gitu. Untuk membantu menjualkan itu buku diktat. Tanggapan teman-teman waktu itu apa Pak? Tahu Bapak jadi seorang marbot? Yang saya tahu mereka karena waktu itu kan memang ya mohon maaf tidak seperti generasi milenial sekarang ya. Waktu itu kan memang ya kekeluargaan kita dengan teman-teman itu sangat luar biasa. Sangat erat ya Pak ya. Sangat erat sekali sehingga tentu kemudian ya yang saya tahu mereka tidak membedakan antara yang kos dengan yang di marbot itu, bahkan mereka selalu mensupport gitu ya. Saling mensupport ya. Termasuk dulu ya mohon maaf ngisi KRS itu kan masih menggunakan ketik manual itu ya. Sehingga banyak yang suaranya sampai kemana-mana ya cetak-cetak. Iya betul, sehingga banyak ketika itu ada teman-teman yang jual jasa ketik manual untuk ngisi KRS itu. Iya. Nah itu akhirnya termasuk kemudian
teman-teman tahu kalau saya tinggal di masjid, karena mohon maaf ya kebanyakan yang jual jasa seperti itu kan memang mahasiswa yang bonek tadi itu kan. Terus akhirnya mereka tahu gitu. Yang jelas mereka positif ya, saling mensupport. Betul, ya. betul. Dan kebanyakan memang waktu-waktu tahun segitu itu banyak yang jadi marbot itu. Ya. Ada nggak sih Pak pada saat perjalanan itu kan Bapak membiayai kuliah sendiri ya, di samping pekerjaan marbot yang memang itu sesuatu yang mengabdi ya istilahnya begitu. Ada rasa aduh kok saya masih belum mencukupi untuk kehidupan saya atau untuk kuliah juga. Pasti ada masa-masa itu ya Pak ya? Iya betul. Nah, iya betul. Apa yang membuat Pak Misbah itu kemudian tetap gigih mencari itu tadi angabai ya? Jadi semuanya dicoba demi untuk kehidupan dan biaya kuliah tadi apa Pak? Pada saat muncul rasa itu tadi? Iya, gini mungkin ini untuk generasi milenial yang sekarang ya. Memang ya kunci kehidupan pada aspek komunikasi ya, aspek kemasyarakatan, sehingga waktu itu kami yakin, saya yakinnya, apalagi tinggal di masjid itu kan banyak saudara ya, baik itu saudara karena jadi jamaah maupun yang lain, apalagi ini satu komplek dengan SD, maka kemudian waktu itu saya sangat optimis sekali, apapun permasalahan termasuk dalam hal ekonomi itu saya yakinnya itu kemudian bisa kita atasi, dan terbukti kemudian sampai akhir kami tinggal di masjid sebagai marbot, walaupun kemudian nanti proses berikutnya juga masih jadi marbot begitu ya. Itu kemudian bisa kami lalui dengan baik. Memang betul Mbak Asik tadi, memang kami merasakan waktu itu ya. Bahkan ya pernah satu ketika tidak ada yang bisa dimasak gitu, seperti itu, sampai kemudian mohon maaf pemberian orang itu kita simpen gitu ya, kita simpen kemudian kita masak ulang gitu ya, sampai satu ketika ada tamu yang mau masuk itu kita pura-pura tidak ada di ruangan itu karena malu tadi. Sampai segitu artinya kan itu kita rasakan betul ya. Memang ada saat-saat yang menurut perjalanan kehidupan kami juga terasa berat. Tapi sekali alhamdulillah tadi itu yang lagi-lagi kuncinya memang karena banyak saudara, banyak keluarga. Jadi memang perlu ya Pak istilahnya membuat suatu lingkungan yang saling mensupport ya. Betul ya, betul. Ketika ada rasa mungkin hampir putus asa atau rasa kejenuhan dengan kondisi seperti itu, ada yang mensupport, itu sangat berarti sekali ya. Dan yang sangat menentukan itu memang waktu itu pergaulan ya. Karena mohon maaf. Pergaulan. Iya, pergaulan teman tadi itu ya. Karena kalau dulu kan tidak ada, jangankan HP Android, HP biasa aja, waktu SMS saja belum musim ada. Ya. Sehingga kata kuncinya kemudian ya pergaulan tadi itu, sehingga semakin banyak pekerjaan yang kita ayai gitu ya, yang dikerjakan yang kami kerjakan ya, mulai dari tadi itu jual jasa macam-macam itu sebenarnya tidak semata-mata pada aspek ekonomi ansik ya, yang kemudian kita kemudian bisa mendapatkan uang, tidak, tapi efek domino yang sangat luar biasa kemudian tadi itu. Iya, jadi nggak selalu semata-mata berpikir ini nanti akan jadi cuan ya Pak ya, betul, jadi uang gitu. Betul, tapi nanti efek dari itu ada betul, ya. Berarti harus putar otak terus ya Pak ya. Apa saja yang bisa dikerjakan gitu ya. Betul, iya. Di satu sisi ya memang ya namanya manusia itu perlulah satu ketika dihadapkan kepada satu situasi yang memang kemudian harus bergerak lah. Harus bergerak. Dan semua yang kita alami itu hakikatnya kan ada hikmahnya. Tinggal kita mampu ndak mengambil hikmah. Ya baik itu musibah, ujian dan sebagainya itu masalahnya kan hanya satu saja. Bisakah kita mengambil hikmah dari apa yang kita rasakan itu? Iya. Itu sudah beberapa tahun yang lalu ya Pak ya, Pak Marbot, dan saat ini kita berada di Masjid Jami Al-Falah Baciro Yogyakarta, di mana dulu Pak Misbah adalah menjadi marbot di sini selama bertahun-tahun. Berarti 5 tahun kurang lebih. 5 tahun ya. Kalau
sama apa namanya setelah kerja kesini lagi tuh berarti bisa lebih ya? Iya, kebetulan setelah dari sini itu akhir-akhir kuliah itu karena memang ya tadi itu harus konsentrasi kuliahnya. Kemudian kita pindah waktu itu di Musola Almanar, jadi di sebelah utaranya Mandala Krida itu juga jadi marbot juga di sana. Jadi dari safari marbot ini ya kemana-mana. Ada nggak Pak kenangan yang sampai saat ini nggak lupa ketika Bapak bekerja di sini beberapa puluh tahun yang lalu? Iya betul. Apa Pak yang paling nggak dilupain? Satu hal yang sampai saat ini tidak kami lupakan dan ini juga merupakan bekal khususnya bagi pribadi saya yang sekarang sudah menjadi orang tua gitu ya. Ini tentu kemudian menjadi pembelajaran bagi anak-anak saya atau mungkin bahkan orang lain. Artinya ketika kami mengatakan, "Nak, ayo latihan bersih-bersih. Nak, ayo latihan buat apa makanan kecil." Nah, ketika ya namanya anak sekarang ya, itu ketika mungkin wah Pak saya baru sibuk baru ini. Nah, sekurang-kurangnya kemudian saya selaku orang tua kan bisa mengatakan, oh Bapak itu dulu pernah seperti ini deh. Akhirnya dia tertarik. Itu yang pertama. Itu hal yang kemudian sangat kami banggakan, sangat kami kenang bahwa itu merupakan salah satu modal yang utama. Yang kedua, ya ketika kita selalu mendekatkan diri kepada Allah sebagai seorang yang beriman, itu tentu kemudian segala suatu permasalahan yang kita hadapi itu pasti ada jalan keluarnya. Ada dulu salah satu peristiwa yang menurut hemat kami ini semata-mata karena dibimbing oleh Allah. Jadi ada orang yang datang pada kami waktu itu, ingat betul ya jelang asar begini ya. Mereka datang ke saya, mereka mengatakan cari guru, cari ustadz tadi itu. Wah saya bangga sekali karena sebelumnya orang itu cerita ke saya dia menjadi sopir pribadinya seorang tentara waktu itu dan bukan sembarang tentara ya sudah berpangkat begitu ya mencari seorang ustadz. Saya sangat bersyukur sekali dan bangga sekali. Nah kemudian seorang itu bilang, Pak mohon maaf ya saya tadi kebetulan tidak bawa uang. Nah ini mobil saya tadi saya juga lupa tidak minta ke bos untuk diisi bensinnya. Kok saya pinjam uangnya dulu. Waktu itu betul ingat betul saya kebetulan punya uang 60.000 ya. Pada waktu itu udah banyak banget ya Pak iya, ya? Yang kita siapkan memang untuk bayar SPP. Tadi itu ya. Kemudian dengan senang hati saya serahkan. Nah, baik sekali Pak, baru kenalan loh. Ya karena baik tadi sekali. itu karena sebelumnya sudah ada prolog yang cari ustadz tadi ya. Betul. Lalu diserahkan uang itu. Terus dia pamit, karena janjinya sehari kemudian mau datang, kok sehari kemudian tidak datang. Ya tunggu kemudian 2 hari kemudian tidak datang. Sudahlah berarti. Di masjid ini ya waktu itu ya? Betul. Nah kemudian 3 hari kemudian, jadi ya jelang maghrib begitu, saya pengen makan. Mau masak sendiri kebetulan tidak punya apa-apa, adanya hanya beras. Kemudian saya keluar, rencana mau cari Indomie itu seperti itu ya, cari lauk lah. Keluar. Nah, kok kebetulan waktu keluar itu di utara masjid itu ketemu orang yang pernah bilang ke saya itu. Saya tanya, nah ternyata dia ya mohon maaf akhirnya ngapusi tadi itu. Dan waktu itu penipu ya Pak ya ternyata. Ketipu, bahasanya setelah ternyata kami tahu ya orang itu memang konon kabarnya termasuk dapat cerita dari marbot yang lain sering ngapusi. Nah itu saya kira kayaknya targetnya marbot ya Pak ya, ini orang ini spesialis bohongin marbot. Ya mungkin karena yang lugu tadi. Karena terlalu lugu ya. Ya itu hemat kami ya sebuah sebuah kenangan yang sekali lagi ini berangkat dari ya mungkin tadi itulah bekal yang yang kita usahakan dengan sungguh-sungguh tadi itu sehingga ketika dihadapkan kepada masalah itu ya kemudian Allah memberikan petunjuk dan bahkan waktu itu ya tidak selang berapa lama itu kok kebetulan ada orang yang memberi bahkan memberinya lebih dari yang kami berikan kepada penipu tadi itu. Dan Bapak nggak kenal orang itu juga yang ngasih itu? Ya betul nggak kenal. Waktu itu ingat betul saya diberi 100.000 waktu itu sehingga hampir 2 kali lipat malahan Pak. Iya. Sehingga SPP-nya tercukupi yang 40.000 masih ada sisa. Alhamdulillah. Rezeki nggak kemana ya Pak ya. Betul. Dapat dari pengalaman marbot yang bertahun-tahun tadi cukup
apa namanya punya andil nggak dalam meniti karir Bapak yang sekarang ini kan juga dengan posisi ASN sekarang ini tidak hanya sekedar pegawai tapi juga mengepalai di satu bidang gitu. Ada nggak Pak? Cukup mensupport nggak? Pasti ya. Kalau lebih kepada apanya Pak? Ya, kalau konteks ilmu itu sekarang relatif ya, karena memang ilmu itu kan sejauh mana orang berikhtiar untuk kemudian mau menimba ilmu. Tapi yang terpenting bagi kami ya karena pengalaman tadi itu. Kemudian jadi ASN diberi amanah untuk ya menghimpun teman-teman di salah satu unit kerja ya, di seksi itu ya. Jadi kebetulan dulu mulai di Kementerian Agama Kota, mulai dari penyelenggara zakat wakaf waktu itu, kemudian pernah jadi Kasubag PU, kemudian pernah ke Kanwil, sampai sekarang itu yang kami rasakan. Karena memang ya termasuk menurut penelitian itu kan yang sangat menentukan kesuksesan seseorang di dalam mengendalikan organisasi itu kan bagaimana mereka mampu mengolah aspek emosional itu. Aspek emosional. Nah, itu kan dibentuk salah satunya kan karena aspek sosialnya ya. Itu yang hemat kami. Kemudian ya walaupun saya yakin juga banyak marbot yang lain di luar saya yang lebih dari saya. Tapi saya merasa bersyukur sekali ketika sudah ditempa sekian tahun menjadi marbot itu kemudian itu sangat-sangat berguna dalam kehidupan kami wabil khusus di birokrasi itu ya. Itu. Iya. Oke, sebelum saya akhiri Pak, ada satu hal yang barangkali dari Pak Misbah yang penting banget untuk anak-anak sekarang misalnya Pak. Ya, betul. Jadi ada pepatah mengatakan setiap orang itu ada zamannya dan setiap zaman itu ada orangnya. Jadi tentu anak-anak muda semuda saya waktu itu ya, tahun 88 itu atau 80 itu tentu kemudian memang berbeda dengan sekarang. Tapi ada satu hal ketika anak-anak muda sekarang, generasi milenial sekarang itu dalam kehidupan kesehariannya sudah ditempa oleh kehidupan yang kemudian mampu mendewasakan dirinya, itu insya Allah dalam kondisi apapun mereka tetap akan eksis, bahkan kemudian menjadi sangat tangguh ya dalam menghadapi berbagai masalah termasuk ya sekarang kan memang ya semuanya itu ada plus minusnya lah. Sekarang plusnya ya semuanya serba dimudahkan, komunikasi dengan lain juga dimudahkan, kemudian menciptakan pekerjaan juga dimudahkan karena sudah dibantu oleh kecanggihan teknologi. Tapi lagi-lagi itu kembali kepada komitmen ya. Komitmen menempa diri itu. Menempa diri. Mau jadi marbot juga alhamdulillah, sekarang juga alhamdulillah kami melihat masih banyak anak-anak yang senang jadi marbot atau mungkin aktif di organisasi-organisasi yang lain. Apapun ya Pak. Iya, apapun. Jadi mohon maaf tidak hanya sekedar duduk manis di bangku kuliah. Iya, apalagi zaman sekarang mungkin kan orang lebih cenderung asik di gadget ya Pak ya, dengan organisasi yang bisa mendukung itu sosialnya terasah ya, kemampuan bersosialisasinya terasah ya. Iya, betul. Dan itu berguna untuk tadi ya Pak ya, untuk pencapaian karir ataupun apapun lah pekerjaannya ya. Dan kebanyakan kalau kita baca sejarah biografi seorang itu kan memang mereka menjadi sukses itu kan karena ditempa oleh keadaan itu. Iya, pernah ditempa di bulan kahanan ya Pak. Betul. Oke Pak Misbah, terima kasih banyak sudah berkenan sharing di kesempatan kali ini. Pasti ceritanya sangat menginspirasi untuk penonton Story Asik. Harapan kami juga begitu. Menginspirasi teman-teman itu ya. Sehat selalu Pak. Amin, dan tetap menginspirasi ya. Terima kasih. Oke, friend, mudah-mudahan menghibur dan menginspirasi obrolan saya dengan Pak Misbah. Tetap berusaha, tetap berjuang, karena yakinlah bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik subscribe, kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video-video terbaru dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton. Bye.